Udahan dalabat. Masa jamaah sadayana alhamdulillah gulung sadayana palangtos aya di peunang sadayana kutuna waktu sareng tempat nyakeun ka matana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati warrahmati wal barakat wal futuhati wal munuhati wal nafahati wal imdadat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasr wal yusra wal sidra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wassalaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bil ihsan wa bi kamali dhalika kullih wa baqa'i dhalika kullih wa irtiqa' wal irtiqa' ila a'la darajati min dhalika kullih hatta nalqa rabbana jalla wa ala akmalid darajati fi dhalika kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah Majelis Ta'lim Bersatu, terkhusus para ulama, para santri, para ahli-ahli majelis ilmu, majelis zikir, para ahli-ahli masjid-masjid, dan juga aparat pemerintahan daerah, para akademisi, keluarga besar, ormas-ormas, dan keluarga besar LSM, dan keluarga besar parpol yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di awal Sya'ban yang mulia, setelah kita oleh Allah dihadirkan di bulan Rajab yang agung, kita dimasukkan lagi ke bulan yang mulia pula, yaitu bulan Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya, di majelis munajat kepadanya, di majelis istighfar kepadanya, di majelis
berdoa kepadanya di majelis tawajjuh, menghadapkan hati kita kepadanya, taqarrub kepadanya, dan di majelis bersolawat salam kepada kekasihnya teragung, Rasulnya termulia, Nabi kita semua, junjungan alam semesta, rahmat bagi alam semesta, dan penolong bagi alam semesta, cahaya bagi alam semesta, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kepada keluarganya yang Allah sucikan dan kepada para sahabatnya yang Allah unggulkan, dan kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk kelompok ini. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah dihujani nikmat, dihujani warna-warni anugerah, dan oleh Allah kita disehatkan, oleh Allah kita dikuatkan, oleh Allah kita dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi. Oleh Allah Ta'ala juga kita diberi warna-warni fasilitas, sarana prasarana yang memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita semua. Dan juga oleh Allah kita dikasih keamanan, kedamaian. Di negeri kita yang kita cintai, terutama di saat banyak negara yang kita saksikan bersama lewat media sosial yang sedang berperang, yang sedang ribut, yang sedang tidak baik-baik saja. Maka kita semua harus bersyukur kepada Allah atas keamanan ini dan atas warna-warni karunia yang tiada henti yang Allah hujankan kepada kita. Dan kita harus terus membangun silaturahmi dan membangun ukhuwah, persaudaraan dengan semua elemen bangsa, terkhusus dengan sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus lebih dikukuhkan, dikokohkan ukhuwah kita semua. Dan kita harus terus membangun ketakwaan kita semuanya, membangun iman kita, membangun niat-niat yang agung, akhlak-akhlak yang terpuji, membangun warna-warni amal soleh, membangun kalimah thayyibah, membangun baik-baiknya hubungan antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah,
dan antara kita dengan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kita dengan semua para kekasih Allah dan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan juga antara kita dengan sesama manusia, lalu antara kita dengan sesama makhluk Allah yang lainnya, dan antara kita dengan alam ini, sesuai dengan ajaran Allah yang maha agung, yang maha sempurna, yang dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau kepada kita, bahwa di dalam menjalankan Islam ini kita diperintahkan agar kafah. Kafah itu yakni menyeluruh. Sebagaimana yang Buya isyaratkan barusan, menjalankan Islam secara menyeluruh di dalam hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh hamba-hamba Allah, dengan seluruh makhluk Allah, hatta dengan diri kita. Dan juga makna kafah membangun segala nilai-nilai kebaikan di dalam hati kita dan di dalam jasad kita, yakni amaliyah jasad, perbuatan jasad dan ucapan lisan. Segala nilai kebaikan yang Allah cintai, yang Allah ridai, ini yang dimaksud dengan kafah, secara menyeluruh. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan pemerintah dan rakyat kita, hubungan kita dengan sesama muslim, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan binatang. Ini makna kafah. Allah, ketika Islam dijalankan secara kafah, maka akan nampak, akan terasa, akan terlihat, akan terdengar, akan tercium, akan teraba segala manfaatnya di dunia sebelum di akhirat. Sesuai dengan pencakupan pengamalan terhadap Islam, disitulah pencakupan manfaatnya. Begitu pula madarat yang diterima oleh manusia ketika ada keislaman yang tidak dijalankan dalam kehidupan. Seukuran yang tidak dijalankan, dari sisi itulah akan lahir warna-warni kemadaratan di dunia sebelum di akhirat. Para jamaah yang mulia, di zaman kita semua sekarang ini kita sedang ada dalam krisis yang
yang sangat besar sekali. Dan krisis yang terbesar adalah krisis SDM. Krisis SDM ini yang paling berbahaya adalah krisis dalam keimanan, dalam akidah. Ya. Lalu dalam pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, krisis dalam keilmuan, krisis dalam niat-niat, krisis dalam etika, dalam akhlak, krisis dalam perbuatan, krisis dalam ucapan. Ini krisis kita. Krisis ini akan melahirkan krisis dalam hubungan-hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama makhluknya. Terjadilah warna-warni kekacauan-kekacauan. Terjadilah peperangan-peperangan. Terjadilah keributan-keributan. Ini karena diawali dengan krisis SDM tadi. Maka yang bisa menyelesaikan hanyalah agamanya Allah. Dalam arti manusia harus kembali kepada Allah, manusia harus kembali kepada ajaran Allah, manusia harus mengamalkan ajaran Allah secara kafah. Yaitu manusia harus beriman, manusia harus bertakwa. Ini yang bisa menyelesaikan berbagai krisis. Allah. Dan krisis SDM seseorang bukan cuma berdampak buruk kepada dirinya saja, tapi juga bisa berdampak buruk kepada keluarganya. Bisa berdampak buruk kepada tetangganya, bisa berdampak buruk kepada bangsanya, bisa berdampak buruk kepada umat manusia yang lebih luas, lebih banyak, dan bisa berdampak buruk kepada lingkungan, kepada alam, ya, kepada binatang dari krisis SDM seseorang. Ya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah dalam Quran. Diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau. Dan ini sudah bukti dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita semua. Berapa banyak kerusakan-kerusakan dikarenakan krisis SDM manusia tidak lahir dari banyak orang, tapi lahir dari segelintir orang. Ya. Banyak itu kejadian. Salah satu contoh, ya, seorang dua orang yang menebang pohon di tanah yang rawan, longsor,
Dia tidak memperhitungkan akibatnya. Terjadilah longsor. Begitu terjadi longsor di bawah tanah tersebut, ya, banyak rumah-rumah warga akhirnya tertimbun, bahkan banyak nyawa melayang. Siapa yang berbuat kesalahan? Berapa puluh, berapa ratus yang berbuat kesalahan tidak banyak. Tapi bisa dahsyat itu efeknya, ya. Contoh seperti sekarang terjadi musibah yang besar yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, ya. Kita ikut menyaksikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itu disebabkan dari penebangan pohon-pohon di hutan yang mereka tidak memperhitungkan dampak negatifnya ke masyarakat yang ada di bawah, yang banyak sekali. Siapa yang berbuat? Tidak banyak. Siapa yang memberi izin? Juga tidak banyak. Ya. Lalu siapa yang mendapat akibatnya? Dampak negatifnya kan nyaris tak terhitung. Allah. Insyaallah. Apalagi kalau yang berbuat keburukan itu yang punya kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaannya, kalau SDM-nya ini rusak, maka dampak kerusakan bagi masyarakat akan lebih dahsyat, akan lebih banyak. Ya, disinilah kita harus saling mengingatkan, ya, di antara kita, agar kita bersama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Allah. Ditambah lagi dengan sifat rakus. Sifat rakus ini juga menjadi biang keroknya kerusakan-kerusakan yang dahsyat. Apalagi kalau kerakusan ini dibarengi dengan kekuasaan. Ya, semakin tinggi kekuasaannya, ini akan jauh lebih besar bahayanya bagi umat manusia, bagi binatang, bagi bangsa, bagi negara, ya, bagi alam. Apalagi jika dibarengi dengan kecerdasan, ya, kecerdasan pada diri orang yang SDM-nya rusak, ya, ini sangat berbahaya sekali. Maka solusinya adalah membangun agama pada diri kita masing-masing, pada diri keluarga, pada diri murid-murid kita, pada diri masyarakat dan bangsa, pada diri pemerintah, agar betul-betul menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Karena itu solusinya.
Karena agama mengajarkan kesempurnaan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan saja, tapi kesempurnaan dalam kebaikan. Agama mengajarkan segala nilai kesempurnaan, keterpujian, keunggulan, keterdepanan dalam segala kebaikan. Dengan agama yang kuat, maka segala niat akan terukur, segala etika terukur, segala perbuatan dan ucapan terukur, akan disesuaikan dengan ridha-Nya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah. Akan disesuaikan dengan kebenaran yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Segalanya menjadi terukur. Ketika mau berniat kepada sesuatu, maka tentu akan berpikir apakah niat tersebut diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika berakhlak, akan berpikir juga apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika mau berbuat, ya, ketika mau berucap, sama, apakah Allah ridha atau tidak. Allah, orang yang menjalankan keimanannya dengan sempurna, maka dia tidak akan membutuhkan pengawasan dari siapapun. Cukup Allah yang menyaksikan, cukup Allah yang mengawasi, cukup Allah yang menghakimi, cukup Allah yang mengadili. Allah. Dan orang yang beragama dengan sempurna, niatnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya akan dipusatkan kepada Allah. Semuanya akan ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu wahda. Segala niat, segala etika, perbuatan, ucapan manusia semuanya akan selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, karena ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah zat yang tak terukur. Artinya bagaimana? Artinya kalau berniat kepada sesuatu karena Allah, maka orang yang sempurna, ya, dalam agamanya, dalam imannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka dia akan berniat yang paling sempurna. Ya. Ketika berbuat, akan berbuat yang paling sempurna. Kenapa? Karena ingin diterima oleh Allah.
karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka segala yang dipilih yang paling terbaik. Masya Allah, perbuatan yang paling terbaik, ucapan yang paling terbaik, ya, segalanya. Hatta ketika berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, maka orang yang hatinya sudah karena Allah, dia pasti akan berbuat kebaikan tersebut sebaik mungkin karena dia ingin mendapatkan ridhonya Allah, pahala dari Allah, ya, tidak melihat manusianya, tidak, tapi dia bisa berbuat yang terbaik gitu. Yang dicari ridhonya manusia lah, tidak, tapi yang dicari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai kesempurnaan dalam kebaikan yang kalian perbuat sehingga kalian bisa menginfakkan dari apa yang kalian cintai, yang kalian sukai. Ketika hati betul-betul beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka yang dicari adalah ridha Allah. Ya, yang dicari adalah ridha Allah. Maka yang diniatkan selalu yang terbaik. Dalam akhlak selalu yang terbaik, dalam perbuatan selalu yang terbaik, dalam ucapan selalu yang terbaik. Karena ukurannya bukan manusia, bukan. Atau ketika berbuat kebaikan kepada binatang sekalipun, ya, bukan karena ini binatang A, B, C, D, bukan karena ini manusia A, B, C, D, bukan. Tapi saya berbuat kebaikan kepada siapapun, ya, yang saya cari adalah ridha Allah. Ya, karena saya ingin ridha Allah, ingin pahala yang lebih besar, ya, dari Allah, ingin mendapatkan rahmat, ya, yang lebih besar dari Allah, maka saya berbuat yang terbaik. Hatta kepada keluarga, hatta kepada tetangga, hatta kepada sesama manusia. Nah, akhirnya berlomba dalam berbuat yang terbaik. Segalanya terbaik. Itulah kalau orang hatinya tujuannya sudah kepada Allah, berbeda dengan orang yang cari duit. Maka ukurannya nanti bayaran, kan? Jadi kalau ingin bayaran yang lebih baik, pasti akan ditingkatkan. Apa ukurannya? Bayaran. Kalau bayarannya rendah, ya akan disesuaikan dengan apa? Ya dengan bayaran. Ini kalau orang, ya, hatinya, ya, berpusat kepada duit. Allah. Makanya di sini baru kita paham kenapa Islam bisa jaya, ya, di masa dulu, ya, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Islam bisa menyebar luas di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para tabi'in, sampai di masa Wali Songo, ya, dan masa-masa yang setelahnya.
menyebar kemana-mana. Ya, Masya Allah. Wangi ajaran Islam itu. Orang berbondong-bondong masuk kepada ajaran Islam. Ya, padahal Islam itu awal mulanya dari mana? Awal mulanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene beliau tinggal di mana? Di Makkah, di Madinah. Ya. Saat itu Allah. Tapi Islam bisa sampai ke Indonesia. Islam bisa sampai ke berbagai negara. Ajaran yang agung ini. Masya Allah. Dan manusia saat itu bukan hanya menjadi muslim saja, tapi juga derajatnya lebih tinggi lagi, menjadi soleh, menjadi alim, ulama, menjadi wali. Masya Allah. Memiliki karomah-karomah yang begitu hebat, yang mustajab doanya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau-beliau ini semuanya ya berniat, berakhlak, berbuat, berucap lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Allah ya, maka orang akan berbuat yang terbaik. Ya. Jadi tidak mengukur orang ngasih berapa, tidak mengukur orang memuji atau tidak. Itu kan? Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah zat yang tidak mungkin terukur. Itu ukurannya. Anda mau muji atau tidak, tetap saya akan berbuat yang terbaik. Hatta Anda ketika mencaci pun tetap saya akan berbuat yang terbaik. Anda mau ngasih duit sama saya atau tidak, tetap saya akan berbuat yang terbaik. Masalahnya saya bukan itu ukurannya. Ya. Yang saya perbuat demi keridhaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, saya melihat surga. Ya. Saya melihat nanti kenikmatan dan derajat yang tinggi. Ya. Di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bukan melihat uang, ya, bukan melihat penghormatan manusia, tidak. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para da'i yang sempurna di masa leluhur kita. Coba bayangkan. Mereka berbuat yang terbaik itu kepada orang-orang yang memusuhi mereka, yang membenci mereka. Berbuat yang terbaik, bayangkan. Bukan kepada orang-orang yang berbuat baik, tapi kepada orang-orang yang jahat kepada mereka. Tetap berbuat baik. Kalau bukan karena Allah, kalau ukurannya kebaikan orang, kamu berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kamu berbuat jahat, saya akan berbuat jahat, kan begitu. Kalau kamu berbuat lebih baik, saya akan lebih baik. Kalau kamu baiknya dikit, saya juga dikit. Itu kalau ukurannya siapa? Ukurannya adalah manusia. Tapi kalau ya ukurannya zat yang maha tidak terukur, yang maha sempurna, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, ya, tidak seperti itu. Masya Allah. Ya, makanya agama akan tetap bisa tersebar. Ya, karena agama
dibawa, disebarkan oleh orang-orang ya, yang hatinya Masya Allah ikhlas karena Allah. Ingat, makanya tidak mungkin sukses dalam perjuangan agama ya. Ingat, orang yang tidak karena Allah. Kalau kita ingin sukses dalam segala hal, dan ikhlaslah karena Allah. Berbuatlah yang terbaik, ya. Karena siapa? Karena Allah. Mencari ilmu karena Allah. Ya, beramal karena Allah. Mengajar karena Allah. Berdakwah karena Allah. Menyebarkan ilmu, itu kan? Mentarbiyah, tuh. Karena siapa? Karena Allah. Nah, kalau begitu pasti akan maju terus. Ya. Tidak akan bisa dihalangi oleh orang-orang yang menghalangi. Tidak akan berhenti oleh kebencian orang-orang yang membenci. Ingat, Nabi kita diperangi, bayangkan, Islam terus maju. Islam terus menyebar. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun bahkan lebih, tapi malah Islam menyebar. Kan aneh. Kan aneh. Ya. Coba kita belajar mengajar, kita belajar dakwah, malah 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sekali, 2 kali berhenti lagi. Kita bangun pondok malah puluhan tahun tidak maju-maju. Kenapa? Ya salah kita. Kenapa tidak lillahi ta'ala? Ya. Kalau tidak lillahi ta'ala, menunggu bantuan, ya, menunggu orang yang mendukung. Kalau ada yang mendukung, baru maju sesuai dengan dukungannya. Kalau tidak ada yang mendukung, ya berhenti. Kalau ada yang ngasih amplop, ya maju. Amplopnya lebih besar, lebih giat. Kalau tidak ada amplopnya, ya berhenti. Nah, orang semacam ini gak akan sukses, yakin itu. Gak akan sukses. Dan boro-boro bisa mengislamkan orang-orang yang tidak Islam. Boro-boro bisa mengislamkan orang-orang yang memerangi dirinya. Dulu itu yang diislamkan adalah orang-orang yang memerangi Nabi. Nabi bisa mengislamkannya. Yang diislamkan siapa? Orang yang memerangi Nabi, bayangkan. Bukan orang yang mencintai Nabi, yang menerima dakwah Nabi, bukan yang memerangi Nabi, tapi esok lusa dia jadi muslim. Kenapa? Karena keikhlasannya sang dai. Ya. Ketika hati tujuannya Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka pasti akan berbuat yang terbaik, ya kan? Ini akan berbuah nanti. Allah akan terus maju. Kita di zaman kita sekarang, Kak, jangankan dakwah kepada orang-orang yang tidak beriman, yang memerangi, yang membenci, dakwah kepada sesama muslim saja susah. Gak maju-maju. Kenapa? Ya, sebetulnya masalah bukan di orang lain. Anda jangan menganggap, wah saya sudah dakwah ke sana kemari tapi nggak ada yang. Anda jangan menganggap ya yang lain salah. Tidak. Ya. Sebetulnya muskilah ada pada diri Anda sendiri. Sebetulnya sekali lagi muskilah ya, ada pada diri sendiri. Ya, biarlah orang membenci, orang mencaci, orang memfitnah, orang menghalangi, sampai orang memerangi, ya. Nah, yang terpenting apa? Ikhlaskan niat karena Allah. Berbuatlah demi mencari ridhonya Allah. Itu.
Jadi tidak nunggu bantuan yang lain. Ya. Saya harus cari duit sendiri. Saya harus bisnis sendiri. Ya. Buat apa? Buat ongkos untuk dakwah. Ya. Buat membangun pesantren. Buat bangun masjid. Kan? Kan? Orang mau ikutan, marhaba. Orang tidak ikutan, tidak masalah. Ya. Saya ingin berbuat demi mencari ridha Allah, tidak karena siapa-siapa. Orang mau ngasih, orang tidak ngasih, itu mah terserah. Jadi bukan target, bukan. Target adalah ridha Allah. Dan saya harus siapkan segalanya demi mengejar target ridha Allah, bukan target amplop dari si A si B, bukan. Target saya bisa dicintai, dihormati oleh orang banyak lah, tidak. Jelas? Alhamdulillah. 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 Belajar kita, belajar. Karena kalau tidak, apalagi kita sebagai muslim, kita mau dapat ridho Allah bagaimana? Kita mau dapat pahala yang besar bagaimana? Kalau kita dalam apa yang kita perbuat, ya, niat kita, ucapan kita, ya, perjuangan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada siapapun, lalu tidak karena Allah, bagaimana mungkin kita mencari pahala dari Allah kalau hati kita tidak karena Allah? Bagaimana mungkin kita menggapai ridhonya Allah kalau hati kita tidak karena Allah? Allah, 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 Allah. Makanya ikhlas ini bisa mendobrak, ya, segala rintangan. Itu ikhlas. Ya. Ikhlas ini tidak bisa dilawan. Jangankan oleh kekuatan, ya, manusia, kekuatan setan iblis itu kalahnya hanya dengan ikhlas. Kegagahan iblis itu akan runtuh ketika berhadapan dengan ikhlas. Mau menghalangi dengan cara apapun, ya, ketika menghalangi hamba Allah yang ikhlas, yang karena Allah, yang mencari ridha Allah, runtuh segala upaya, segala tipu daya, ya. Makanya di hadapan orang yang ikhlas karena Allah, kegagahan setan itu tidak berarti. Lemah sama sekali. Setan yang gagah itu lemah. Termasuk syayatinil insi, setan-setan manusia. Wasyayatinil jinni, dan setan-setan jin, yakni manusia-manusia yang sudah kesetanan, ketika berhadapan dengan orang yang ikhlas, dia tidak akan mampu dengan cara apapun menghadang, ya, memerangi dan sebagainya. Nggak akan bisa. Orang ikhlas itu akan terus, kan, ya, mendobrak terus. Allah. Orang ikhlas itu, ya, walaupun dicaci, diperangi, tidak akan berhenti berdakwah. Itu orang ikhlas. Tidak akan berhenti menyebarkan ilmu Allah. Tidak akan berhenti menyebarkan petunjuk Allah. Tidak akan berhenti juga, ya, menyebarkan nasihat-nasihat Allah. Itu orang yang ikhlas. Allah. Ya, terkadang melawan ketika diserang, ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in ketika diserang oleh orang-orang yang tidak beriman,
Ya, mereka melawannya, ya, mereka bela diri, ya. Namun, masya Allah, tidak berhenti mereka berdakwah. Hatta di medan perang sekalipun, ajakan, ya, agar beriman kepada Allah, ajakan agar kembali kepada Allah, ajakan agar beribadah kepada Allah, nah, didengungkan terus. Itu di saat berperang, bayangkan. Di saat berperang. Hatta sholat tidak pernah tinggal. Hatta berjamaah ketika dalam peperangan. Berjamaah dalam peperangan, bayangkan. Bukan cuma tidak meninggalkan sholat saja, tapi juga tidak meninggalkan berjamaah di saat perang. Sehingga ada sholat, ini sholat khusus tuh ya, sholat khusus itu, ya, masya Allah. Jadi teknisnya juga menyesuaikan dengan situasi kondisi peperangan, ya. Allah, 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 Allah. Ya. Maka segala hal jika tidak diniatkan, ya, lillahi ta'ala, maka pasti ukurannya, ya, adalah makhluk. Kalau ukurannya sudah makhluk, nah, maka ketika mendapatkan kebaikan, dia akan berbuat baik. Ketika lebih baik, dia bisa lebih baik. Ketika tidak mendapatkan kebaikan, maka dia tidak akan baik. Dan itulah kalau ukurannya makhluk. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keikhlasan, ya, pada hati kita, ya, dalam berniat, dalam berakhlak, dalam berbuat, dalam berucap, semuanya lillahi ta'ala. Sebetulnya orang yang lillahi ta'ala jangan dianggap tidak akan mendapatkan kebaikan dari orang. Jangan dianggap orang yang lillahi ta'ala tidak akan mendapatkan penghormatan dari orang. Ya kan? Justru dengan matematika lillahi ta'ala, maka orang, ya, dia tidak akan mengukur. Tidak akan ada ukurannya. Contoh, saya diundang dakwah, umpamanya. Lalu saya menarib, Buya ini menarib umpamanya. Berapa? Contoh 5 juta. Ya, 1 kali undangan. Ini contoh. Maka orang yang mengundang itu, ya, mereka itu sudah tahu tarif kita. Tarifnya berapa? Ya 5 juta. Walaupun mereka itu miliuner, tetap akan ngasih 5 juta. Kan? Benar gak? Tapi ketika kita lillahi ta'ala, saya tidak mencari duit. Saya menjalankan tugas dari Allah. Jangankan Anda mengundang. Tidak mengundang juga, bahkan menghalangi juga, bahkan memerangi juga, maka saya akan tetap berdakwah. Cuma qadarullah, dan catatan nih, cuma qadarullah, saya diundang. Padahal andai tidak diundang, tetap
saya akan terus berdakwah dengan cara ya yang saya bisa. Cuma qadarullah saya diundang, saya datang, kan? Lalu orang yang mengundang bertanya-tanya dalam pikirannya, berapa tarifnya ini, kan? Saya tidak menerapkan tarif, ya, karena tujuan saya bukan pemberian makhluk. Nah, kalau sudah seperti itu, justru rizki yang akan datang itu bukan 5 juta. Bukan. Ingat, kecintaan orang tidak akan diukur dengan satu kali dakwah, enggak. Akan membekas dalam hati orang. Ya. Keikhlasan seseorang akan membekas dalam hati orang banyak. Ya. Apa kecintaan? Apa bekasnya? Pengagungan dan penghormatan. Ya. Yang tiada ujungnya. Apalagi mereka akan ingin berbuat kebaikan-kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka level ekonominya di bawah, ya nanti ya dia ngasihnya ya sesuai dengan seperti itu. Nanti kalau orang yang levelnya tinggi, dia akan memberi yang wah jauh dari lebih besar dari berapa? Dari 5 juta, itu kan? Allah. Ya. Berapa banyak orang yang berdakwah lillahi ta'ala, akhirnya datang yang membangunkan pesantren, datang yang membangunkan masjid, datang yang ngasih mobil, datang yang gitu kan? Ya. Malah orang yang ditarif 5 juta, nanti aja kalau diundang, kalau sudah ngaji baru dikasih berapa? 5 juta. Dan Allah. Dan rugi sekali orang yang tidak lillahi ta'ala. Ruginya apa? Segala pengorbanannya ya, hanya berwujud, ingat, kenikmatan dunia sesaat. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan karunia-karunia besar dari Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak mendapatkan penghormatan, kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak punya harapan akan mendapatkan nikmat di alam barzakh di akhirat. Dia tidak punya harapan untuk bisa masuk surganya Allah Jalla Jalaluhu sebagai balasan atas apa yang ia perbuat karena Allah. Karena surga itu tidak akan diberikan kecuali kepada hamba Allah yang berbuat karena Allah. Allah. Maka berusaha kita berbuat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jangan terbersit dalam hati, ya. Jangan terbersit dalam hati dalam dakwah mencari duit. Jangan terbersit dalam hati, ya. Bahkan bukan cuma dalam dakwah, kita dalam bekerja sebagai karyawan pemerintah, ya, sebagai TNI, sebagai Polri, ya, pejabat. Nah, agar kita mendapatkan karunia yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita terima. Urusan gaji kita terima saja. Tapi saya bekerja adalah ya karena mencari ridho Allah. Ya, karena berbuat kebaikan kepada manusia itu diridhoi Allah, membangun keamanan, keadilan itu diridhoi Allah, gitu kan? Membangun kedamaian diridhoi Allah, membangun ekonomi masyarakat ya diridhoi Allah. Saya sekarang punya kesempatan
berbuat hal seperti ini. Ketika kita jadi pejabat umpamanya, ya. Allah. Dan orang yang sudah seperti itu niatnya, maka ukurannya bukan gaji nantinya. Bukan. Ukurannya bukan tunjangan. Bukan. Dan ukurannya ridha Allah. Saya ngantor demi membangun keamanan, buat masyarakat luas, ya, buat bangsa ini. Masya Allah. Ya, membangun perekonomiannya, menyehatkan bangsa, mencerdaskan bangsa. Masya Allah, kan? Berapa yang disebut bangsa itu, berapa jumlahnya? Ya, sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan ya wewenangnya. Kalau jadi kepala desa berarti ya dia berbuat kebaikan itu, ya, membangun keamanan itu, membangun kemaslahatan masyarakat itu, ya satu desa itu. Kalau jadi kecamatan, jadi camat berarti satu kecamatan. Kalau jadi bupati berarti satu kabupaten. Nah, kalau jadi gubernur berarti satu provinsi. Kalau jadi presiden berarti satu negara, kan? Semakin banyak orang yang ditolong, semakin besar pahala yang digapai dari Allah. Kan? Jika orang bekerjanya karena Allah, tidak akan rugi, ya. Cuma membelokkan niat saja di dalam hati. Yang tadinya niatnya karena gaji, ya, nanti ukurannya gaji dan tunjangannya berapa, saya akan sesuaikan dengan kerja saya, kan? Kalau kecil tunjangannya biasa-biasa aja kerja saya. Kalau mau nambah nanti tunjangannya baru saya tingkatkan kerja itu. Nah. Allah, 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 Allah. Semoga segala yang kita perbuat menjadi nilai ibadah. Ya, Allah berikan hidayah kepada hati kita, dan agar hati kita dalam berbuat apapun, ya, kebaikan ikhlas karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa Buya sampaikan. Semoga kalimat ini manfaat, ya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhdillahi lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah